Masyarakat muslimin rahimahumullah. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari itu kepala dari segala hari, haji bagi orang yang berhenti dan saya bagi orang yang berhenti. Bermula untuk itu terdapat perasaan dari sembahyang dulu. Maka apabila seorang hatinya di atas Islam dan ada di antara kita yang berkata-kata, barang siapa yang berkata-kata sesungguhnya dia membatalkan, dan barang siapa yang membatalkan sesungguhnya dia tidak mendapat keuntungan baginya. Dia mendengarkan apa Rasul kamu. Mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyidil muslimin rahimina min qabli khairi rahmatika ya rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدواتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وأنا على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم اتقوا الله ما استطعتم. وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa senantiasa salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan seluruh ajarannya hingga akhir masa nanti. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Munawi menyebutkan di dalam kitabnya Faidul Qadir riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha dan juga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa radhahuma, di mana dinyatakan afatuddin thalatha, rusaknya agama Islam ini disebabkan oleh 3 jenis manusia. Hakikatnya bukan agama yang rusak, tapi diri mereka yang rusak. Agama ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengutus dan melahirkan para ulama, para fuqaha, para mufassirun wal muhaddithun wa auliya was salihun. Itu sepanjang zaman akan Allah
wujudkan, hadirkan orang-orang yang membela agama Allah. Jadi kalau ada ungkapan dan hadis yang Nabi nyatakan seakan-akan merusak agama, itu maknanya merusak diri mereka sendiri. Agama ini selalu diangkat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas menyatakan ada jenis manusia dengan sebab dia agama ini reputasinya, nilai-nilai baiknya menjadi rusak. Yang pertama kata beliau, faqihun fajir, ahli fikih yang fajir, ai asi, alimun bil ahkami syar'iyyati. Al-faqih artinya orang yang paham hukum syariat, dia mengerti aturan-aturan Allah, dia tahu mana yang haram tapi dia sengaja melanggarnya. Dia tahu itu larangan dari Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai oknum yang merusak agama Islam. Kenapa demikian? Ya gusyun nas, karena mereka menipu manusia dengan ilmu mereka, dengan pakaian mereka, dengan pidato mereka di hadapan orang banyak. Mereka itu orang yang dekat dengan Allah. Mereka itu orang yang tidak punya salah, ternyata dikhianati itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, la tal'an iblis fil alaniyati wa anta sadiquhu fi sir. Jangan kalian melaknat iblis di hadapan orang banyak, sedangkan kalian menjadi teman dekatnya iblis di saat sendiri. Apa maknanya? Di hadapan orang banyak dia menampakkan dirinya layaknya malaikat, tapi di saat sendiri dia melanggar seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh Imam Ali, jangan kalian melaknat iblis di hadapan orang banyak sedangkan kalian menjadi teman dekatnya di saat sendiri. Ada ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hanya menyampaikan kebaikan tapi dia sendiri melanggarnya. Dia tidak mengamalkannya. Dia hanya menjadikan itu sebagai tipuan saja, retorika semata. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ini ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang-orang yang diberikan gelar sebagai ahli agama atau al-faqih, atau dia sudah bisa menyampaikan risalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat, dia punya tanggung jawab yang sangat besar. Dosa yang dia lakukan jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh orang awam. Inilah oknum yang merusak agama Islam. Di dalam riwayat Al-Imam Suyuti menyebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis, orang yang paham hukum agama kemudian dia amalkan, dia mendapatkan satu manzilah aliyah indallah, satu pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia amalkan ilmunya. Sebagaimana dinyatakan, la faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin. Seorang yang tahu hukum Allah dan dia amalkan hukum tersebut lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya dibanding menggoda 1000 ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Akan tetapi jika dikhianati hukum Allah sedangkan dia paham hukum-hukum Allah, tentu dia mendapatkan konsekuensi yang sangat berat, dosa yang sangat besar, karena dia menjadi panutan dan teladan
yang diikuti oleh umat. Dia berkhianat. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi bahkan menulis satu kitab berjudul Kitabul Faqih wal Mutafaqih, yang membahas ada ahli fikih yang asli, ada ahli fikih yang palsu. Barometernya adalah ahli fikih yang asli, seluruh hukum Allah dia terapkan di rumahnya, di muamalahnya, di tempat kerjanya, di aktivitas kehidupannya, mulai dari dia paham hukum tersebut hingga dia wafat. Itu disebut al-faqih al-haqiqi. Adapun al-mutafaqih hanya sekedar tahu hukum, hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi seluruh hukum itu dilanggar olehnya. Ini yang pertama, oknum yang merusak agama Islam. Yang kedua, imamun fajir, imamun jair. Apa itu imamun jair? Sultanun zolimun, penguasa yang zolim. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya satu penduduk semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan kebaikan dan keberkahan dari langit dan bumi kepada mereka. Artinya apa? Pemimpin itu gambaran masyarakat. Kalau masyarakat ini beriman dan taat kepada Allah dengan melaksanakan seluruh hukum Allah Ta'ala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin yang soleh, yang adil. Karena cerminan pemimpin itu cerminan masyarakat. Yusallitu alaihim sultanan jaira. Nabi katakan Allah yang mengutus pemimpin kepada kalian. Jika kalian baik, Allah akan kirimkan pemimpin kalian pemimpin yang baik. Tapi jika kalian buruk, maka Allah akan mengirimkan kepada kalian pemimpin yang buruk. Jadi barometer pemimpin itu gambaran dari masyarakatnya. Jika lebih banyak orang yang taat, yang takwa kepada Allah, maka pemimpin yang Allah jadikan kepada kita pasti pemimpin yang bertakwa. Sehingga dinyatakan di dalam riwayat, sudah sunnatullah dalam satu marhalah, satu fase kehidupan dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Setelah itu muncul satu pemimpin yang membawa keadilan, yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Mahdi. Disebutkan dalam riwayat kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar, yamla'ul arda adlan wa qista. Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muliat zauran wa zulma. Yang sebelumnya bumi ini dipenuhi oleh kezoliman. Artinya apa? Itu hukum alam. Tanda-tanda keluarnya Imam Mahdi adalah banyaknya muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak amanah, yang khianat kepada rakyatnya. Dan itu konteksnya bukan hanya satu negara, tapi secara masif. Al-ard yang digunakan lafaz bumi berarti mencakup banyak negara, khususnya negara-negara Islam. Sedangkan di dalam hadis As-Sultan Zillullah fil ard, adanya pemerintahan, adanya kekuasaan itu sebagai bentuk jaminan Allah bagi keamanan di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan setiap kita adalah khalifah. Namun di atas kita ada khalifah yang mengatur, yang mengurus daripada kemaslahatan ummah. Itulah yang disebut dengan pemimpin, disebut dengan raja, disebut dengan khalifah atau sultan. Begitu pentingnya kedudukan pemimpin atau seorang penguasa, sehingga salah satu tokoh sufi bernama Imam Fudaili bin Iyad, beliau mengatakan, lau kana li da'watun mustajabatun ma sarraftuha illa ilal imam. Kalau saya diberikan oleh Allah satu doa yang mustajab,
maka pasti doa ini saya gunakan untuk mendoakan agar Allah jadikan kepada diri kami pemimpin yang adil, karena pengaruhnya sangat besar. Apa korelasinya dengan merusak agama? Karena semua keputusan dari pemimpin bisa saja dia membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah. Dengan hanya tanda tangan, dengan hanya membuat undang-undang, yang sekali dia membuat satu undang-undang yang misalnya bertentangan dengan hukum Allah, itu punya pengaruh yang besar, dan tentu hukum itu akan kontradiksi dengan hukum Allah. Itulah yang disebut oleh Imam Ali, pemimpin yang zalim adalah salah satu oknum yang bisa merusak agama Islam. Yang ketiga, kata beliau, mujtahidun jahilun, ay muta'abbidun jahilun. Yang merusak agama ini adalah ahli ibadah yang tidak paham dengan ilmu agama Islam. Yagushunna bin nusukih atau bitanasukih, dia memperdaya manusia dengan ibadahnya. Ada tuntutan dari Nabi bagi setiap kaum muslimin untuk belajar ilmu agama. Tidak cukup dengan ibadah tanpa dasar ilmu. Sekalipun hal itu, jika uzur tempatnya tidak ada ulama, dia sudah berusaha belajar tapi kemampuannya terbatas, pemahamannya terbatas. Dia iringi dengan mengamalkan amalan-amalan baik, ibadah, tapi ada niatan dan usaha untuk belajar tapi belum mampu memahami secara keseluruhan, dimaafkan. Yang dimaksud di sini adalah orang yang bodoh tapi tidak mau belajar, merasa cukup dengan ibadahnya. Padahal Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Di dalam Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmin a'malu wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa qala al-imam Ihsan Jampes fi kitab Sirajut Talibin, man 'abadallaha ka'ibadatil malaikati fis samai bighairi ilmin kana minal khasirin. Siapa yang beribadah kepada Allah, ibadahnya seperti ibadahnya para malaikat di langit, tapi tanpa ilmu, kana minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Karena al-khata' akthar min shawab, kesalahannya lebih banyak dari benarnya. Dan dia tidak bisa membedakan, yufarriqu bainal halal wal haram, tidak paham mana yang halal, mana yang haram, karena tidak mengetahui ilmu. Kadang dia lakukan yang haram, dia merasa itu halal karena tanpa ilmu. Kadang dia mengharamkan sesuatu yang halal. Wala yufarriqu bainas sahha wal batal, tidak paham mana yang sah, mana yang batal. Wala yafhamu asy-syurut as-shalah wa arkanaha wa sunanaha, dia tidak bisa paham mana rukun-rukun dalam salat, mana sunnah-sunnahnya, mana wajib-wajibnya, dan seterusnya. Nah, ini butuh yang namanya ilmu. Agama Islam agama ilmu. Wahyu pertama perintahnya membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat pena disuruh menulis, dan seterusnya. Maka tiga oknum ini yang akan merusak daripada agama Islam. Afatuddin thalatha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وحاذروا الجمعة والجماعات. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرض. ورضي الله تبارك وتعالى سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم احمي المسلمين في القدس والغزة وفي كل فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الغاصبين. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك قيد أسراهم وفرج عنهم. اللهم فرج أمهم واشف مرضاهم وقوي عاجزيهم. اللهم أعنهم على بلائهم وحول عليهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في هند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على أن فاسألوه فليطيعكم وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.